Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadril, NIM 200222273, Prodi Administrasi Publik, ruang reguler 5 semester 6. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan materi mengenai pengawasan pembangunan daerah, di mana kita lihat pengertian pengawasan yang dikutip oleh Jamaluddin Tanjung dan Supardan, yang mengemukakan bahwa pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan pembangunan sendiri merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis pengawasan, yang pertama adalah pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Lalu pengawasan ekstern ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Yang kedua adalah pengawasan preventif dan represif. Pengawasan represif ini adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Selanjutnya, pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Yang ketiga adalah pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau aktif ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, tujuan pengawasan pembangunan yaitu untuk menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Hambatan dalam pengawasan yaitu seringkali terjadi adalah kurang informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan, dan acap kali terdapat kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Selanjutnya, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan, sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi. Hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Kemudian meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing.
Jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya melakukan koordinasi. Selanjutnya, berkembangnya manajemen partisipatif sehingga menghendaki adanya tukar-menukar informasi antara pimpinan dan unsur-unsur manajemen formal dan informal untuk dapat memelihara industri base dan antar perusahaan. Selanjutnya, pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara intern antar perusahaan. Yang terakhir, cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem komunikasi manajemen. Manfaat pengawasan yaitu planning atau menentukan tujuan dan cara mencapai. Yang kedua adalah struktur organisasi dan aktivitas atau organizing. Memotivasi atau mengarahkan anggota yaitu actuating. Prinsip-prinsip pengawasan pembangunan. Yang pertama adalah bundles of right atau hak atas lahan. Selanjutnya adalah police power atau pengaturan. Yang ketiga adalah eminent domain atau pencabutan hak atas lahan. Yang keempat adalah taxation. Yang kelima adalah spending power atau governance expenditure. Langkah-langkah melakukan pengawasan yaitu menetapkan standar. Yang kedua, pengukuran kegiatan. Kemudian dilanjut dengan membandingkan kegiatan dengan standar. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan koreksi. Tujuan pembangunan daerah ini adalah untuk menjabarkan atau implementasi dari pernyataan visi misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Itulah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.